Salam kebajikan, Rahayu, Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Pak Nugroho yang telah menyampaikan saat itu menghubungi saya untuk ikut bergabung. Dan ini bagi saya adalah satu keberkahan bisa turut tatap muka walaupun dengan online dalam kondisi yang telah disampaikan tadi, yaitu pandemi corona. Dan itulah bagi orang-orang tua kita selalu menyampaikan bahwa setiap kondisi, event, momen, atau kejadian ternyata selalu ada hal-hal yang positif di balik dari hal yang secara umum dinyatakan tidak menyenangkan, bahkan mungkin sangat-sangat menyakitkan. Dan inilah bukti bahwa saat dalam kondisi kita corona, pandemi, namun ternyata ada hal yang luar biasa. Kita bisa bincang-bincang secara keagamaan dari berbagai macam, ya, dari agama-agama, dari tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Dari waktu tanggal awal, ya, yaitu tanggal 26 pembukaan dan 27 kemarin, dan untuk selanjutnya sekarang. Oleh itulah, untuk singkatnya dan supaya sedikit banyak kita juga sambil melihat data-data tentang apa yang saya akan sampaikan, ya, saya akan menggunakan screen, ya. Ya, baik. Seperti yang telah kita jadwalkan, ya, dari host maupun juga dari Pak Nugroho sebagai inisiator dari acara ini, ya, bahwa malam ini kita akan membicarakan tentang kemanusiaan itu satu. Bapak-bapak hadirin sekalian, kalau kita membicarakan tentang kemanusiaan, Siddhartha 2600 tahun lampau itu telah memulai, yaitu dengan di saat melihat kondisi kerajaannya yang sudah tentu melihat ada orang sakit, orang tua, dan orang mati. Disitulah sifat dari kemanusiaan yang luhur itu telah dimulai. Sehingga di saat dengan rasa yang sudah tentu dengan berbagai macam pertimbangan, bahkan juga bisa dikatakan tidak tega, ya, meninggalkan istana. Dan di saat itu ketemu dengan beberapa raja-raja setelah dalam pengembaraannya. Ternyata hanya satu yang disampaikan, yaitu adalah ingin mencari obat agar orang tidak tua, sakit, dan mati. Dari usaha upaya yang sedemikian luar biasa karena harus bertapa 6 tahun dan akhirnya bisa merealisasi, ya, pencerahan dan akhirnya menjadi Buddha, dan dalam kehidupan yang kini akhirnya kita semua alami, ya, bahwa obat yang dimaksud itu adalah dharma atau ajaran kehidupan. Dharma atau ajaran kehidupan dari Buddha ini terdiri dari 42.000 topik. Kalau sekarang mungkin seperti materi begitu. Yang dibabarkan, ya, yang dibabar 45 tahun, dan kira-kira kalau diambil rata-ratanya itu tiap hari Buddha itu berkhotbah dengan 3 topik. Dan dari 42.000 topik dhamma yang ditinggalkan sebagai obat kehidupan itulah yang dirangkum akhirnya menjadi Tipitaka, yang artinya adalah 3 tempat atau 3 keranjang. Kita akan melihat tentang
satu penggambaran di dalam Buddhis ya. Mungkin Paen kenal dengan Cokro Manggilingan mungkin ya. Kurang lebih ternyata di Buddhis sungguhnya ada penggambaran yang hampir sama tetapi memang sedikit berbeda. Hal yang menjadi penting di sini adalah bahwa ini digambarkan dengan ada tengkorak, inilah yang dikatakan sangkala. Jadi kita dalam kehidupan ini dicengkram oleh kala, ya. Kala adalah waktu, ya. Api yang membara adalah bahwa kita selalu dibakar, selalu dikejar ya, oleh sang waktu itu sendiri. Ya. Api melambangkan dari berbagai macam nafsu, ya, dan lain-lainnya yang akan itulah siklus dari kehidupan kita. Di situ digambarkan bahwa ini adalah penggambaran dari 31 alam kehidupan. Di dalam satu alam kehidupan itulah Buddha ya, dalam pengertian yang sesungguhnya adalah di luar dari 31 alam kehidupan. Dan di dalam alam kehidupan itulah di saat Buddha berada di mana, maka dilambangkan dengan di sini adalah ada cakra. Ya. Maka cakra itu melambangkan dari ajaran Dhamma itu sendiri. Baik, saya akan lihatkan sedikit tentang alam kehidupan. Ya. Inilah yang sesungguhnya sering disampaikan dengan beberapa pengertian-pengertian. Ya. Alam manusia itu ada di dalam tingkat 5. Ya. Jadi setelah niraya itu adalah neraka, ya. Tiracana alam binatang, peta yoni adalah alam peta atau setan, ya. Asura yoni adalah asura ya, atau raksasa. Kemudian manusia itu ada di tingkat ke-5. Namun alam manusia ya, itu di label ini adalah dijelaskan bahwa manusia termasuk adalah alam surga. Ada 6 alam dewa atau alam surgawi. Ya. Jadi alam surgawi ada 6, Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Twisita, ya, dan lainnya. Kemudian Catu Maharajika inilah satu alam yang sering dikatakan sebagai mereka para penjaga dunia ini. Yang luar biasa sungguhnya adalah bahwa alam surgawi yang paling dekat dengan kita, yaitu Catu Maharajika ini, ya, ternyata usianya luar biasa. Ya. Di alam manusia ini hitungannya sudah 50 tahun, ya. Ternyata di sana baru 1 hari 1 malam. Itu di alam surgawi yang paling dekat dengan kita, Catu Maharajika. Sehingga kalau dihitung dengan rata-rata alam mereka, yaitu yang ditulis di sana ada 500 tahun surgawi, ya. Kalau dikalikan 50 tahun, ya, sehingga rata-rata mereka hidup itu 25.000 tahun. Lalu bagaimana perbedaannya sedikit manusia dengan alam surgawi? Ya. Di alam surgawi tidak ada usia. Yang dimaksud adalah tidak ada dewi itu menjadi nenek atau nenek dewa atau nenek dewi, kakek dewa, ya, tidak ada. Tapi mereka itu adalah hidup dengan kondisi yang luar biasa. Kalau toh waktunya nanti masa hidupnya di alam itu telah tiada, artinya telah habis, dikisahkan bahwa seperti orang keringatan saja, panas rasanya panas, keringatan, cahaya badannya itu mulai redup dan hilang begitu saja. Nah, itulah bedanya di alam sana. Namun di alam manusia menjadi spesial khusus, ya. Buddha pun menyatakan bahwa alam manusia ini khusus, istimewa, ya. Karena mereka-mereka para makhluk-makhluk agung itu dilahirkan dan mencapai pencerahan pun di alam manusia. Calon Buddha lahir di alam manusia untuk
menyempurnakan kebajikannya. Bahkan juga para pendiri, pemuka-pemuka agama juga lahir di alam manusia untuk menyempurnakan dan mengajar kepada manusia. Yang menjadi lagi adalah bahwa di antara dewa-dewa yang luar biasa yang berada di alam surgawi itu, ya, ternyata mereka juga masih banyak yang, maka dikatakan di sini adalah kamaloka, masih alam nafsu. Mereka masih juga ada yang berkelahi, bertengkar, artinya bercekcok, sehingga pada suatu waktu, ya, di saat Sang Buddha itu berada di suatu, bahkan beberapa kali, dewa-dewa pun mereka ternyata turun, ya, menghadap kepada Buddha itu untuk mendapatkan wejangan-wejangannya. Maka itulah dalam satu sutta yang dijelaskan bahwa Sata Dewa Manusanang, bahwa Buddha itulah guru manusia dan dewa. Sata Dewa Manusanang, ya. Jadi guru dewa dan manusia. Bapak sekalian, ya, di situ dituliskan dengan beberapa tahapan-tahapan, ada jana 1, jana 2, jana 3 dan lainnya. Itu tahap-tahapan bagi mereka-mereka yang telah melatih untuk menjadi kesiapan kematangan batiniahnya akan mencapai tingkatan-tingkatan seperti itu, hingga sampai nanti sesungguhnya ada 3 tingkatan, ya, yaitu alam kamaloka, rupaloka, dan arupa. Rupaloka adalah mereka walaupun tingkatannya sudah sangat tinggi, ya, karena mereka tinggal dengan cahaya-cahaya yang luar biasa, bahkan usianya juga sangat luar biasa, namun ternyata mereka masih mempunyai fisik berupa cahaya. Barulah yang arupaloka, ya, mereka dinyatakan bahwa tidak lagi punya fisik, hanya mempunyai kehidupan batiniah. Itu kira-kira gambaran bagi kehidupan di semesta ini atau di dunia ini. Kemudian kita akan sampai pada siapa itu manusia. Manusia, ya, di dalam Pali dituliskan manusa, yaitu berasal dari manu dan asa. Manu atau mano adalah pikiran atau akal budi. Asa adalah makhluk. Bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki pikiran, akal budi, ya, yang istimewa. Lalu siapakah atau seperti apa sungguhnya kondisi yang dimaksud manusia itu atau makhluk hidup, ya? Terdiri dari 2 unsur besar, yaitu batin atau pikiran, bahwa batin atau pikiran itu juga mempunyai 4 unsur, adanya kesadaran, adanya ingatan, adanya perasaan, adanya bentuk-bentuk pikiran. Itulah yang disebut dengan batin, bahwa 4 unsur itulah yang mewakili sebagai, yang juga sering dikatakan sebagai roh atau jiwa dan lainnya. Kemudian badan jasmani juga terdiri dari 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur api, unsur udara, dan unsur air. Dan itulah yang sering bagi kita sebagai bangsa Indonesia sering menyatakan atau mengucapkan saudara. Artinya bahwa kita ini adalah menghirup dengan satu udara, maka menjadi saudara. Tidak akan, bahkan keberadaan kita pun adalah semua mempunyai satu unsur, yaitu udara. Unsur-unsur yang secara harafiah, ya, maka kalau kita uraikan, ya, sedikit, misalnya unsur tanah, unsur air, unsur api dan lainnya, ini yang sungguhnya menjadi membentuk fisik kita ini. Sehingga di antaranya yang paling gampang di dalam Buddhis dijelaskan bagaimana untuk menyempurnakan fisik jika nanti telah tidak berfungsi, juga bisa melalui 4 cara. Dimakan bisa, karena fisik kita ini mempunyai unsur tanah. Dilarutkan, ya,
di beberapa di India masih ada, bahkan mungkin belum lama ini kita juga melihat bahwa ada orang yang meninggal karena di tengah lautan sehingga langsung ditenggelamkan, bisa disempurnakan dengan demikian. Kemudian unsur api yang sekarang sudah sangat populer di negara-negara manapun, ya, di Indonesia sangat banyak, yaitu adalah diperlukan. Karena kita ada unsur api di dalam tubuh kita, maka bisa sempurna dengan api. Kemudian dengan udara, ya, dengan udara. Mungkin bagi kita di Indonesia ada 2 tempat, yaitu di Toraja dan juga di Bali, Trunyan. Ya. Itulah cara mereka juga menyempurnakan fisik itu untuk menjadi menyatu dengan unsurnya. Nah, ini hanya bagian sedikit, artinya bahwa unsur-unsur ini memberikan kemanfaatan sudah tentu, ya, karena dengan adanya unsur-unsur inilah yang mengkondisikan akhirnya kita seperti sekarang ini, terbentuknya jasmani. Kemudian unsur batin, ya, batin, yaitu adanya perasaan, bedana. Perasaan itu meliputi 3, yaitu adalah di saat kita senang, damai, bahagia, menderita atau sakit, dan netral. Kemudian ingatan yang sudah tentu, yang akhirnya bisa dicerap dan lainnya melalui, baik itu melalui panca indera, 6 indera. Kemudian bentukan pikiran, sangkara, yaitu adalah kemunculan seperti kita ide, kemudian di saat kita hening muncul ketenangan dan lain-lainnya. Itulah bentuk pikiran. Kemudian kesadaran. Kesadaran inilah sungguhnya menjadi motor, menjadi barometernya. Karena di saat kesadaran yang kuat, maka di dalam meditasi misalnya, ya, keheningan, yang fungsi penuh adalah sungguhnya kesadaran. Kesadaran inilah yang mengendalikan atau mengontrol perasaan, supaya tidak larut dalam kesenangan, supaya tidak larut dalam kemenderitaan atau kesedihan, supaya tidak mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan, atau juga bahkan sebaliknya, tenggelam kepada hal-hal yang menyenangkan. Nah, kemudian bentuk-bentuk pikiran di mana supaya menjadi bisa terkondisikan bahwa bentuk-bentuk pikiran kemunculan, ya, itu bisa diketahui. Seringkali bahwa kemunculan atau bentukan pikiran itu sangat luar biasa banyaknya. Namun karena tingkat kesadaran kita di saat tertentu, ya, kita tidak bisa memperhatikan. Contoh paling gampang misalnya kita mau kesel, mau marah misalnya. Di saat mampu disadari, dilihat dari mula munculnya, maka menjadi tidak jadi. Tetapi karena kita seringnya adalah sudah terlanjur, menjadi bentuknya adalah pikiran, nah, disinilah sedikit berbedanya, pikiran dan batin. Batin adalah meliputi 4 unsur ini, kemudian pikiran itulah yang mengolah. Di saat kita sudah mengolah, di saat kita sudah menjadi rencana, di saat kita sudah menjadi upaya-upaya dan lain-lainnya, pemikiran-pemikiran, itulah pikiran. Nah, 4 hal unsur inilah yang sering kita sebut sebagai jiwa atau sukma atau roh. Manusia agar menjadi berkemanusiaan. Disitulah maka perlunya, ya, karena kita rata-rata adalah sama. Kita mempunyai 4 unsur tadi secara batiniah, kita mempunyai 4 unsur secara jasmani, maka sungguhnya kita adalah sama. Yang membedakan adalah maka perlunya yang Buddha sebut sebagai obat. Karena obat ini adalah obat keseluruhan dari kehidupan itu sendiri, yaitu adalah dhamma. Meliputi menjadi pikiran, ucapan, dan tindakan. Di saat kita berada di rel dhamma, berada dalam koridor ajaran, pikiran kita menjadi baik, ucapan kita menjadi baik, tindakan kita menjadi baik,
disitulah akhirnya kita berada pada nilai yang kita sebut sebagai kemanusiaan atau manusia yang sesungguhnya. Pijakan untuk bisa kita menjadi nyata atau bisa dikatakan seperti apa harusnya yang kelihatan seorang untuk bisa dikategorikan sebagai manusia itu. Di dalam Buddhis ada 5 pijakan, yaitu pertama adalah tidak menganiaya bahkan sampai membunuh makhluk hidup. Berupaya untuk tidak merusak, apalagi sampai mengambil barang-barang milik orang lain. Yang ketiga, berusaha untuk tidak berasusila atau berzina. Yang keempat, berusaha untuk tidak berucap salah atau berucap yang keliru, memfitnah, bohong, dan lain-lainnya. Yang kelima, surameraya, tidak minum yang melemahkan kesadaran atau mabuk-mabukan. Pada suatu waktu, saya sendiri masih belum begitu memahami tentang tidak mabuk-mabukan. Ternyata ya, kita bisa melihat bahwa di saat dalam kondisi kesadaran seorang itu turun, mungkin di negeri kita ini banyak pentas-pentas yang sering akhirnya ada kesurupan-kesurupan. Ternyata di sana sangat nampak sekali ya, bahwa di saat seorang tidak kesurupan, misalnya di pemain reog dan lain-lainnya begitu, kalau suruh makan ayam hidup gitu, oh dia tidak mau, ya, tidak mau sekali. Tapi di saat kesurupan, ternyata ada ayam hidup di sampingnya bisa langsung disaut atau diambil, dimakan. Di saat ditanya kenapa seperti itu, wah itu sangat enak sekali. Itu seperti Kentucky, seperti ayam yang sudah digoreng. Kenapa seperti itu? Kesadarannya menurun. Di saat dalam kondisi kesadaran menurun, maka kita berada dalam level yang bisa dikatakan jelek. Kalau tadi kita di alam, tadi adalah kita di tingkat 5. Mungkin kalau kita turun, bisa-bisa kita turun di alam manusia. Ke alam manusia, alam binatang tadi. Sehingga kalau misalnya kita sudah marah-marah, mencaci maki, itulah kesadaran kita turun di alam manusia, alam binatang. Belum lagi nanti turun lagi yang ke bawah lagi. Dikala kesadaran kita sedang down, turun, maka seperti kembali ke alam-alamnya, alam mereka, alam binatang, alam raksasa, alam peta atau setan. Sehingga walaupun kita wujudnya manusia, sering dikatakan seperti atau seperti raksasa atau seperti binatang. Dengan 5 praktik luhur, itulah yang mengarahkan batin seseorang, batin kita menjadi jernih, bersih. Dan disitulah bisa mengembangkan batin menuju puncak yang terbaik. Dalam hal ini ada pola, yaitu adalah bahwa dimulai dari pitaka, itu artinya mengarahkan di saat kita meditasi, samadhi, mengarahkan pikiran kepada objek, kemudian lama-lama akhirnya bisa konsentrasi kepada objek. Kemudian tahap yang ketiga yang dikatakan piti, inilah yang kemarin lalu kita sempat bincangkan bahwa piti ini luar biasa. Kita bisa bilangkan kepada Gyo yang bisa juga salah, bisa juga menjadi hal yang benar. Tetapi bagaimanapun sungguhnya di tingkat piti ini ada tahapan. Kita sudah mencapai pada tahapan ketiga. Baru akan sampai pada kebahagiaan yang luar biasa, yaitu kebahagiaan yang tidak ada di dunia secara duniawi, karena itu kebahagiaan tiniyah. Kemudian ekagata, yaitu kemanunggalan batin dan jasmani. Disinilah juga dikala seorang telah sampai pada titik itu, yang ada kalanya mungkin bagi orang-orang tertentu ya, serasa tidak ingin kembali ke dunia ini. Tetapi kembali lagi bahwa bagi orang bijaksana itu semua adalah bagian dari siklus-siklus kondisi batin yang sudah tentu akan memberikan pemahaman, memberikan ketegaran, bahkan juga akhirnya adalah kebijaksanaan itu sendiri. Kejernihan batin
menjadi kita mengerti, ya, memahami tentang kehidupan itu sendiri. Ya. Dalam hakikat kehidupan sungguhnya kita ini dicengkeram oleh 3 hal, yaitu anicca yang ada perubahan, duka yang artinya tidak bertahan atau derita, anatta yaitu bahwa dalam kehidupan ini tidak ada inti, tidak ada hal yang menjadi yang dinyatakan sebagai utamanya. Karena secara batiniah tadi, ternyata di dalam batiniah ada 4 unsur itu. Di dalam jasmani apalagi, hanya ada 4 unsur itu juga pula. Nah, dari pemahaman-pemahaman itulah yang akhirnya menjadikan kita bisa mengerti, memahami bahwa Tuhan, pemahaman Tuhan dalam Buddhis, maka dinyatakan sebagai asangkata, yang artinya tak terkondisikan. Kalau tadi di saat tahap kemanunggalan, di saat itu pula sudah bisa merasakan bagaimana di saat dalam kondisi tidak terkondisikan, tidak terombang-ambing dengan berbagai macam hal-hal yang di duniawi, itu pun sudah sedemikian rupa kebahagiaan yang tak terhingga. Apalagi untuk sampai pada titik pemahaman tentang ketuhanan itu sendiri. Di dalam Buddhis, Tuhan itu dinyatakan sebagai tak terkondisikan. Tan keno kinoyo opo. Tidak dapat digambarkan, tidak dapat divisualisasikan. Pengijon wantahan Tuhan dalam kehidupan ada dalam panca niyama dhamma. Yaitu adalah 5 hukum yang ada di semesta ini. Ada hukum yang terkait dengan hukum musim yang terkait dengan semesta ini sendiri. Fisikal inorganik, terjadinya gejala angin, hujan, dan lain-lainnya, itu berada dalam hukum ini, yaitu utu niyama. Kemudian bija niyama. Jadi untuk kita bisa menyelaraskan, memahami tentang berlakunya Tuhan itu sendiri, berada dalam 5 hukum ini. Sebagai makhluk hidup, itu ada yang ketiga, yaitu adalah kama niyama, hukum perbuatan. Siapa yang melakukan, tidak akan pernah akan lepas dari buah-buahnya. Kemudian dhamma niyama, yaitu terkait dengan fenomena alam yang luar biasa, yang sesungguhnya ini terkait dengan spiritual. Contoh di saat Bodhisattva lahir, Bodhisattva mencapai pencerahan, terjadi gempa, terjadi getaran, bumi ini bergetar, itu karena tingkat-tingkat spiritual. Kemudian cita niyama, kalau kita sering mendengar tentang kekuatan-kekuatan batin, zaman dulu mungkin sangat banyak sekali tentang kekuatan batin. Ada seorang yang bisa membaca pikiran orang lain dan lain-lainnya, kekuatan batin itu ada dalam hukum ini, yaitu cita. Cita artinya adalah pikiran. Nah, Bapak sekalian, penggambaran inilah yang sungguhnya masuk pada di saat kita bagaimana menyelami, memahami tentang hukum-hukum Tuhan. Sehingga di saat ada hal yang misalnya terjadi, karena kelima hukum ini bukan berarti berdiri sendiri-sendiri. Contoh tentang musim, kita selalu sebagai manusia akan kena. Apalagi bija niyama tentang tumbuh-tumbuhan, kita juga saling terkait. Kemudian kama niyama pasti, setiap orang, setiap makhluk hidup. Kemudian dhamma niyama, dikala seorang mencapai tataran tertentu, akan sampai pada titik itu. Cita niyama sungguhnya hampir setiap waktu, karena bentuknya adalah kekuatan atau power dari pikiran. Sekarang banyak sekali mereka-mereka dengan pola-pola untuk bisa memunculkan energi pikiran itu bisa mempengaruhi, bahkan bisa digunakan untuk hal yang lain. Kemudian
dari kemanusiaan yang kita angkat ini adalah ada satu sabda Buddha ya, yang menyatakan mata yang taniya putang ayusa eka putang manurake ewampi sababutesu mana sambawa apa primanan. Seperti bagikan seorang ibu memperlukan jiwa melindungi anak tunggalnya. Demikianlah ya, demikian semua makhluk kembang pikiran cinta kasihnya itu tanpa batas. Bisa seorang pada titik itu, maka melihat semua makhluk itu, semua orang, ya, semua yang ada di sekitar kita, ya, itu seperti kita melindungi ya, anak tunggalnya. Yang sudah tentu bagi Bapak sekalian yang mempunyai anak ya, sedemikian rupa, ingin sekali anaknya itu tidak akan menjadi celaka dan lainnya. Nah itulah sifat kemanusiaan yang akan hadir jikala kita mempunyai pijakan-pijakan yang benar. Yang terakhir adalah sabe sata bhavantu sitata, satu ungkapan yang selalu menjadi akhir bahkan menjadi harapan setiap waktu, setiap saat di saat kami umat Buddha, apakah habis berdoa, apakah juga dalam kegiatan-kegiatan ritual, ya, sabe sata bhavantu sukitata. Kita selalu menyampaikan, memberikan pengharapan agar semua makhluk selalu berbahagia. Itulah Bapak sekalian, kiranya dari saya secara pendek, moga menjadi dasar dari kita semua untuk senantiasa berdialog, berdiskusi, sumbangsih yang kecil ini, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan pencerahan, bahkan untuk saya sendiri pula. Terima kasih, selamat malam.